Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang perilaku hormat kepada orang lain dalam mata kuliah karakter building. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Gaza Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, Hanifah Restia Brilianti. Yang ketiga, Amanda Lazuri Firdaus. Yang keempat, Titin Putih Pratiwi. Dan yang kelima, Muhammad Habib Fadilah. Sebagai awalan, mari kita masuk ke definisi perilaku hormat. Apa itu perilaku hormat? Hormat merupakan sikap menghargai atau dalam hakikat kehidupannya adalah bertoleransi antar sesama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, definisi dari hormat adalah menghargai, kemudian perbuatan menunjukkan rasa hikmat seperti menyembah dan menunduk. Perlu diketahui bahwa konteks dari menghargai di sini bukanlah soal nominal uang, tetapi tentang sikap, di mana kita menjunjung tinggi sikap sopan dan santun kepada antar sesama kita maupun kepada yang lebih tua. Berikutnya adalah pentingnya perilaku hormat. Penghormatan terhadap orang lain merupakan cerminan diri dalam memahami dan menerapkan nilai etis dan moral. Bagaimana seseorang dan kepada siapa saja penghormatan diberikan. Orang yang hanya menghormati kalangan tertentu menunjukkan nilai etis dan moralnya rendah. Menghormati orang lain adalah langkah positif pertama dalam membangun hubungan baik. Yang kedua itu adalah rasa hormat yang sangat penting di tempat kerja. Rasa hormat yang sangat penting di tempat kerja karena dapat meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dengan saling menghormati, dan pengertian itu artinya kita tidak akan mendiskriminasi orang lain. Kita juga dapat menjauhkan prasangka dan sikap rasisme. Kita masuk ke dalam pembahasan bentuk-bentuk perilaku menghormati orang lain. Yang pertama ada bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun merupakan salah satu cara menghormati orang lain. Misalnya, ketika kita membutuhkan bantuan, kita bisa mengucapkan tolong. Ketika kita mendapatkan bantuan, kita bisa mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita mendapatkan kesalahan, kita bisa mengucapkan maaf. Dua, ada menghormati pendapat orang lain. Kita bisa menghormati pendapat orang lain walaupun kita tidak sependapat dengannya. Kita bisa mendengarkan pendapat orang tersebut mengenai hal atau topik tertentu. Nah, hal itu bisa membuatnya merasa dihargai. Yang ketiga, menghargai berbagai perbedaan. Setiap individu hakikatnya pasti mempunyai berbagai perbedaan. Saya berbeda, kamu juga berbeda. Maka itu kita harus bisa menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan. Memberikan dukungan pada orang lain untuk hal yang baik dapat membuat orang merasa dihargai atas usahanya dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya ada bentuk kepedulian terhadap kesehatan sesama. Yang pertama yaitu donor darah. Darah menjadi hal yang penting dan vital dari tubuh manusia. Darah menjadi alat transportasi berbagai hal agar organ tubuh bisa bekerja dengan baik. Berbagai penyakit muncul akibat tubuh kekurangan darah seperti anemia, hipotensi, hingga serangan jantung. Kegiatan donor darah menjadi wujud kontribusi untuk ikut berperan dalam menciptakan kepedulian dengan sesama. Yang kedua, ada mengurangi polusi. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan. Di antaranya adalah gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi. Dampak pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Berikut cara mengurangi polusi udara. Menggunakan transportasi umum, menanam tanaman di lingkungan kita, dan tidak membakar sampah sembarangan. Selanjutnya yaitu mendengarkan dan mendukung.
Setiap orang tentu tak ingin merasakan sakit. Mendengarkan dan memberikan semangat bisa membantu orang sakit mendapatkan kenyamanan dan dukungan, baik secara fisik ataupun mental. Mereka harus senantiasa diberi motivasi agar semangat untuk sembuh. Memberikan motivasi bisa dilakukan dengan banyak hal. Satu di antaranya yaitu melalui kata-kata. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih, rapi, dapat membawa pengaruh baik bagi orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, kita tidak menimbulkan penyakit dari sampah dan kotoran yang kita buang sembarangan, sehingga terwujud lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu mematuhi protokol kesehatan. Yang kita tahu sekarang, negara kita sedang dalam pandemi virus corona. Dengan menaati protokol kesehatan, kita membantu menjaga lingkungan kita dari penyebaran virus tersebut, yaitu dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh menghormati orang lain. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu tentang menghargai sebuah perbedaan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di negara Indonesia ini banyak sekali suku, ras, agama, dan budaya dari setiap orang yang pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia diwajibkan untuk saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, agar terciptanya suatu kedamaian serta kerukunan di negara ini. Dan yang pastinya supaya tidak timbul suatu perpecahan antar bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengingat setiap pemaparan tidak lengkap rasanya jika tidak ada kesimpulan. Maka dari itu, kami menyimpulkan 3 poin penting dalam materi kali ini. Poin pertama, dengan adanya rasa hormat, kita dapat terhindar dari perilaku buruk seperti prasangka dan sikap intoleran. Poin kedua, sikap hormat dapat kita implementasikan dalam berbagai kegiatan sosial. Jadi, sikap hormat atau perilaku hormat ini tidak selalu antar 2 orang, namun cakupannya sangatlah luas. Poin ketiga, sikap hormat sangatlah penting karena memiliki dampak yang kuat terhadap keberadaan seseorang di masyarakat. Maksud dari keberadaan seseorang di masyarakat ini kembali lagi kepada pribadi individu itu sendiri, yang dimana dengan kita menunjukkan sikap hormat atau rasa hormat tersebut, kita akan mudah bergaul di masyarakat. Jadi, sikap hormat ini adalah dapat dikatakan sebagai basic diri manusia yang harus ditanamkan sejak kecil. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang telah menyimak pemaparan dari kami tadi atau presentasi dari kami. Sebelum penutupan, kami ingin memohon maaf kepada teman-teman sekalian dan Ibu dosen apabila dalam penyampaian kami ada salah-salah kata atau salah pengertian terkait materi kali ini. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.